Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pekinyaring 8 dalam konten inspirasi. Pada video saya kali ini, saya akan membacakan makalah saya tentang Gerakan Indonesia Pintar. Makalah ini dilatar belakangi beberapa masalah yang dihadapi di dalam dunia pendidikan yang ada di negeri ini, di mana latar belakang daripada pembuatan makalah ini adalah pertama, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah banyak menyita waktu anak-anak untuk belajar, sehingga pelajar lebih banyak tersita waktunya bermain gadget atau bermain HP. Yang kedua, banyaknya terjadi keluhan dari orang tua dalam memerintah anaknya untuk belajar, dan sering kali timbul kemarahan orang tua terhadap anak karena tidak mau belajar. Terus yang selanjutnya, dalam agama Islam, ketika Rasulullah menyendiri ke Gua Hiro, itu akibat proses membaca, yaitu membaca lingkungannya yang tidak cocok dengan kepribadiannya yang kita kenal, yaitu dengan zaman jahiliyah. Ketika waktu Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah diperintah membaca. Malaikat Jibril memerintah Rasulullah membaca ini sampai 3 kali. Rasulullah menjawab, "Ma'ana bikori, saya bukanlah orang yang pandai membaca." Nah, setelah itu wahyu pertama diturunkan. Wahyu pertama diturunkan yaitu perintah bacalah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Jadi di dalam hidup ini betapa pentingnya membaca. Membaca ini identik dengan belajar. Kita dalam belajar bisa kita melalui pendidikan formal atau non-formal. Belajar ini bisa melalui membaca buku atau apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kejadian-kejadian alam yang sedang terjadi. Ini semua adalah proses belajar bagi kita sebagai hamba ciptaan Allah. Di dalam proses belajar ini, kita harus ada yang membimbing atau guru. Ini untuk kemantapan pengetahuan yang kita dapat. Tidak ada orang yang ahli seperti ilmuwan, ahli agama, dan lain sebagainya tanpa belajar. Yang tentunya mereka belajar atau membaca berkali-kali. Setelah itu, untuk kemantapan ilmu dari membaca tersebut, mereka konsultasikan pada guru atau pembimbingnya. Dalam proses belajar di sekolah, guru sering sekali menuntut peran orang tua dalam mencerdaskan murid. Karena tanpa ada peran orang tua yang aktif, maka tujuan untuk mencerdaskan anak susah tercapai. Kelemahan dalam proses belajar dan mengajar adalah di mana murid jarang sekali dia belajar lebih dahulu terhadap materi yang akan diajarkan oleh guru. Sehingga saat guru mengajar, suasana belajar kelihatan pasif.
Seandainya murid telah mempelajari materi lebih dahulu, maka akan banyak timbul pertanyaan, sehingga terjadilah proses belajar dan mengajar yang aktif. Demikian juga halnya pendidikan bahasa Inggris yang merupakan kurikulum belajar siswa. Adakah anak-anak kita setelah tamat SMA bisa bahasa Inggris? Ketidakbisaan ini terjadi karena rendahnya kosakata yang dikuasai oleh murid. Di mana di sekolah, guru lebih banyak mengajarkan tata bahasanya saja atau grammar. Terus yang melatar belakang ini lagi, harapan orang tua menyelokkan anak menjadi pintar dan mempunyai pengetahuan yang luas. Sebagai contoh saja, setiap orang tua anaknya ingin pintar bahasa Inggris. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, untuk mengatasi kondisi yang demikian, perlu ada cara lain untuk mencerdaskan anak, karena kita semua merupakan stakeholder dalam mencerdaskan anak bangsa ini. Cara tersebut dengan melakukan Gerakan Indonesia Pintar. Gerakan Indonesia Pintar adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk membuat orang selalu belajar dimanapun dia berada. Tujuan Gerakan Indonesia Pintar: pertama, untuk menambah pengetahuan atau hafalan anak seluruh Indonesia, termasuk anak-anak di desa-desa atau pedalaman yang serba minim fasilitas. Kedua, menumbuhkan minat belajar orang tua yang sifatnya memotivasi dan mengimbangi pengetahuan anak dalam proses belajar. Membantu guru di sekolah dalam proses mencerdaskan siswa. Ketiga, mengajak setiap orang untuk berbuat kebaikan atau amal. Karena setiap menyampaikan ilmu yang bermanfaat merupakan amal yang akan mengalir terus-menerus walaupun ajal menjemput kita. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan imajinasi kreatif siswa dalam mengimplementasikan pengetahuan yang akan bermanfaat bagi mereka. Yang terakhir adalah tujuannya dari Gerakan Indonesia Pintar ini diharapkan ke depannya, jika ada anak bangsa ini bekerja di negeri orang, bukanlah sebagai buruh kasar, tetapi mereka adalah bekerja sebagai tenaga ahli. Mungkin kita sama-sama mengetahui kondisi anak pedesaan atau pedalaman dalam belajar. Murid atau siswa pedesaan saat ini pengetahuannya lebih rendah dibandingkan dengan murid di perkotaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kadangkala memaksa anak untuk membantu orang tua dalam menghidupi keluarga, seperti menunggu padi di sawah, memancing, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan anak-anak di perkotaan. Setelah pulang sekolah, dia masih bisa mengikuti pelajaran tambahan atau privat, kursus bahasa Inggris, matematika, dan lainnya. Apalagi kalau orang tuanya berduit, bisa mendatangkan guru ke rumah. Gerakan Indonesia Pintar merupakan solusi bagi anak-anak di pedesaan dalam menyamaratakan pengetahuan siswa yang
waktu belajarnya banyak tersita. Nah, makalah ini cukup sekian saya bacakan. Para sang juara yang telah latihan menggerakkan atau menyeimbangkan gerak tangan kiri dan kanan untuk memaksimalkan kerja otak. Ini adalah salah satu proses latihan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di dalam gerakan Indonesia Pintar ini? Silakan Anda pikirkan ke depan. Saya akan lanjutkan mempresentasikan makalah ini. Dan juga saat ini pun saya belum mempunyai infokus atau proyektor untuk menampilkan supaya enak saya tampilkan. Mudah-mudahan ke depan saya memiliki infokus atau proyektor untuk menyajikan ini, dan ini mungkin berguna bagi kita semua sebagai stakeholder di dalam mencerdaskan anak bangsa. Saya stakeholder, Anda pun merupakan stakeholder yang mempunyai tanggung jawab di dalam mencerdaskan anak bangsa ini. Pemikiran kita semua ditunggu oleh pemerintah atau seluruh rakyat Indonesia di dalam mencerdaskan anak bangsa ini. Tentunya dengan kondisi yang demikian, saya akan kasih kata kunci sedikit untuk Anda di dalam memikirkan masalah ini. Kata kuncinya, siapapun bisa bekerja, bisa menyelesaikan masalah kalau biayanya besar, termasuk anak-anak. Ini kata kunci kita di dalam gerakan Indonesia Pintar. Jadi bagaimana dengan biaya minim kita bisa menyamaratakan pengetahuan anak-anak dengan suatu gerakan sentuhan-sentuhan kecil yang mudah dilaksanakan, tinggal saja penyusunan daripada SOP-nya. Oke, baiklah para sang juara. Silakan Anda berpikir masalah ini, dan saya yakin Anda akan bisa memberikan solusi itu, dan Anda adalah sang juaranya. Demikianlah video ini saya buat. Semoga dapat menginspirasi semua orang di dalam memaksimalkan kerja otak untuk mencapai meninggalkan ilmu yang bermanfaat sebelum ajal kita datang. Akhir kata, saya Pekik Nyaring 8 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.